mikirnya tuh berapa lama sih hidup, kapan mati, ya itu dua kata itu aja sih sebenarnya. Kalau memang keluarga aku ngedukung, inilah saatnya. Tapi kalau memang orang keluarga aku juga mau ninggalin aku, ya ini juga saatnya. Jadi aku pikir itu bunuh diri sebenarnya. Kalau memang aku ditinggalin keluarga, aku bunuh diri beneran tuh, ibaratnya mati sama kesendirian aku gitu kan. Mama tuh sempat ngomong, apa itu ya Tin yang dibilang HIV, kata mama gitu. Iya mah, Tini kena HIV. Nama saya Hartini, umur 34 tahun, Oda sejak 2008, punya putri 2 yang hidup, yang ada. Yang pertama 17 tahun, namanya Widya Estuning Rahayu. Yang kedua meninggal di usia 6 bulan karena kebocoran jantung. Yang ketiga meninggal di usia 9 bulan karena ketidaktahuan saya tentang informasi HIV. Sekarang punya putri keempat, Nasita Apuina Rahayu, yang lahir 2 September 2014. Di Indonesia, HIV merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dapat mempengaruhi tingkat kematian ibu dan anak. Lebih dari 90% kasus anak dengan HIV terpapar oleh ibunya. Masa kehamilan saat persalinan dan menyusui merupakan situasi di mana anak berisiko terpapar HIV dari sang ibu. Untuk itulah sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia menggalakkan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA. PPIA bertujuan untuk mengendalikan penularan HIV melalui upaya pencegahan penularan dari ibu ke anak, meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang terinfeksi HIV, serta menurunkan tingkat kesakitan dan kematian akibat HIV. Sebagai bagian dari penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, layanan PPIA diintegrasikan dengan layanan KIA, KB, kesehatan reproduksi dan kesehatan remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dalam strategi LKB HIV dan AIDS atau layanan komprehensif berkesinambungan. Setiap ibu dengan HIV itu boleh berkeluarga, boleh hamil. Tapi yang penting adalah dia harus mempersiapkan dulu kehamilannya. Dan tidak berarti seorang ibu atau wanita HIV itu end of story, no life, enggak. Dia masih bisa punya kehidupan. Pada prinsipnya setiap perempuan perlu merencanakan kehamilannya. Namun perencanaan kehamilan pada perempuan dengan HIV harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan matang karena adanya risiko penularan HIV kepada bayinya. Bahkan Hartini sudah mulai mengkonsultasikan rencana berkeluarganya pada saat menjelang pernikahan. Sebenarnya juga dulu pertama kali saya tahu status, itu ya saya berpikirnya saya sudah positif, saya harus menikah dengan yang positif. Karena saya nggak mau nularin virus saya ke orang lain. Enggak Bu, kalau laki-laki negatif mau sama saya. Oh, kamu kok minder Bu? Tapi setelah beberapa informasi yang saya dapat, ternyata nggak harus juga. Kita juga kan tahu cara penularan HIV itu seperti apa, pencegahannya pun seperti apa. Kalau memang dengan sama-sama dengan pakai kondom pun kita masih bisa menikah dengan yang negatif, ya kalau memang pasangannya menerima kita yang positif ya tidak masalah. Pada tahun 2013, Hartini menikah dengan Firman, laki-laki 34 tahun yang kini menjadi ayah dari putrinya. Sejak memutuskan untuk menikah, mereka memang berencana untuk langsung menjalankan program kehamilan. Saya punya target saya menikah di usia 25-an gitu kan. Tapi ternyata kan yang Maha Kuasa berkehendak lain kan, saya sudah umur 30 tahun lebih, akhirnya bertemu dengan pujaan hati saya ya kan. Hartini umur sudah ya kepala 3 dua-duanya. Saya melihat posisi perempuan kalau sudah kepala 3 kan agak-agak beresiko juga untuk hamil. Makanya saya pikir kalau kita dipanjangkan umur, kita bisa menikah ya langsung program punya anak aja. Kapan kawinnya? Tanggal 9 November dong. Waduh, selamat ya. Saya
saya sih langsung tadi menikah ini mau langsung hamil dong. Oh gitu. Langsung punya anak. Nah, jadi ada masa-masa subur. Kalau ini haid, dari haid yang satu ke haid yang lain, maka di bagian tengah ini ada yang namanya ovulasi. Dan 2 hari ke depan sama 4 hari ke belakang ini adalah masa yang kita sebut masa subur. Di luar masa subur, kondomnya tetap dipakai. Di dalam masa Syarat untuk seorang wanita yang HIV positif untuk bisa hamil itu sebetulnya sangat mudah. Yang pertama dia harus tahu bahwa dia potensial menularkan penyakitnya itu dari ibu ke bayinya. Jadi dia potensial menularkan ke bayinya. Sehingga syarat yang pertama adalah dia harus minum obat. Viral loadnya harus ditekan serendah mungkin supaya tidak bisa menularkan ke bayinya. Jadi kita biasanya cek viral loadnya undetectable atau tidak terdeteksi. Dan CD4-nya harus sekitar di atas 350. Yang penting ibunya sehat. Dan tidak ada infeksi sekunder lainnya. Misalnya infeksi oportunistik seperti paru-paru, toxoplasma di otak, ataupun vulvovaginitis candidiasis. Ada keputihan di mana-mana. Jadi semua bersih, ibunya sehat, kita sarankan boleh hamil. Kalau di daerah tidak ada pemeriksaan CD4 atau viral load, pokoknya pastikan 6 bulan minum obat teratur. ya Pak. Soalnya kan doa ya, kita punya anak, segera hamil. Nanti kalau hamil, kontrol lagi ya. Ayo. Yang ternyata HIV-nya positif, walaupun CD4-nya 700, kita tetap kasih dia obat. Tujuan utamanya adalah mencegah jangan sampai virus itu masuk lewat plasenta ke bayi. Obat ARV-nya kamu harus tetap minum ya. Iya. Apa obatnya sekarang? Sekarang tenofovir, Hiviral dan Neviral dok. Tenofovir, Hiviral, dan Neviral. Neviral. Oke. Oke, kita periksa dulu. Merajuk pada pedoman mutakhir, semua ibu hamil dengan HIV wajib diberi terapi ARV tanpa harus memeriksakan jumlah CD4 dan viral load terlebih dulu. Karena kehamilan itu sendiri merupakan indikasi pemberian ARV yang dilanjutkan seumur hidup. Biaya obat ARV dan tes HIV yang dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan RSUD ditanggung oleh negara. Jadi ini kan udah pasti positif hamil ya. Habis ini yang harus dipikirkan adalah nanti rencana persalinannya gimana. Kalau saya sih memutuskan hamil memang pengen melahirkan normal dok. Anak pertama normal kan? Sejak awal kehamilannya, Hartini memang sudah memutuskan untuk melahirkan secara normal atau persalinan pervaginal. Kalau normal karena memang aku melahirkan tiga-tiganya normal. Nah, begitu jadi Oda, teman-teman yang memang memutuskan sesar dan dia pernah melahirkan normal sebelumnya, itu pernah bilang gitu, Bu, nanti kalau misalnya melahirkan enakan normal, jangan sesar, sakit tahu. 3 hari gue belum bisa ngapa-ngapain, beda banget sama gue melahirkan normal, kata dia gitu. Jadi aku pikir, kalau aku hamil nanti, aku pengen melahirkan normal. Dulu semua ibu dengan HIV harus melahirkan dengan cara sesar atau seksio sesaria. Namun kini mereka dapat melahirkan secara pervaginam, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sebetulnya yang dihindari peraturan yang dulu dengan seksio sesaria adalah partusnya yang lama. Sehingga pada pasien yang HIV-nya positif dan sudah minum obat 6 bulan, kalau kita akan cenderung melihat persalinannya bakalan lama, pasti dokternya minta sesar. Tetapi kalau persalinannya bisa berlangsung dengan cepat, ya partus normal saja boleh. Aku tuh punya riwayat melahirkan tiga-tiganya itu setelah pecah ketuban, kepala. Tanpa ada jeda waktu. Ada yang teman-temanku tuh katanya 2 jam. Jadi si anaknya udah kehabisan ini sampai katanya biru. Aku nggak pernah begitu. Pokoknya begitu ketuban, kepala nongol. Pada tanggal 2 September 2014, Hartini melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Nashita Aquina Rahayu. Ia lahir dengan 4,5 kg dan panjang 48 cm. Hartini melahirkan lewat persalinan pervaginam di Puskesmas Sawah Besar. Jadi waktu pas aku ini dia nggak menolak, cuma menanyakan kembali, Mbak Hartini yakin mau melahirkan di puskesmas? Yakin, aku bilang. Kita belum punya peralatan lengkap loh. Aku tanya, loh selama ini menolong persalinan kalau nggak pakai peralatan lengkap gimana? Nah, aku datang ke korbitnya, ke Ibu Lasma itu, Bu, gimana sih ini tadi aku masuk ke ruang bersalin nih, ternyata ada yang begini aku cerita.
udah Mbak Tini nggak usah takut, nanti kalau memang mereka nggak siap, aku yang datang lah. Bu Lasma kan cuma ada siang, cuma dari Senin sampai Jumat. Kalau aku lahirannya Sabtu atau Minggu, aku bilang gitu, nggak apa-apa, telepon aku aja, aku bisa datang, kata dia begitu. Dokter Ani udah ngasih ultimatum, dokter Ani itu Kapuskes Sawah Besar, udah ngasih ultimatum siapapun bidan yang nggak mau menolong persalinan kamu, kata dia, itu silahkan membuat surat pengunduran diri sebagai bidan puskesmas. Gitu. Memang Mbak Artini datang ke tempat saya dengan nangis-nangis. Nangis-nangis, dia bilang gini, Mbak, saya mau lahiran di sini, tapi semua menolak. Menolak semuanya. Saya yakinkan sama teman-teman, oke, kalau mereka nggak mau menolong, saya siap, jam berapapun saya akan nolong gitu. Ternyata ada yang menolong. Sudah itu kan saya memang mengajukan ke kepala puskesmas dong. Terus dia bilang ke kepala puskesmas bahwa nggak apa-apa nolong di sini, katanya. Wah, dokter Ani juga ingin membantu menolong, katanya. Dia mau sendiri menolong, kalau dia lahir telepon aku ya, gitu. Puskesmas Sawah Besar hanyalah salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Lewat tangan-tangan cekatan para tenaga medisnya, ibu dengan HIV dapat ditangani dengan cermat. Namun tak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS masih dirasakan di beberapa fasilitas kesehatan. Diskriminasi ini timbul antara lain karena banyaknya tenaga kesehatan yang belum paham dan tidak mendapat informasi yang lengkap dan benar mengenai HIV/AIDS. Padahal persalinan untuk ibu dengan HIV, baik pervaginam maupun seksio cesaria, dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan yang mampu tanpa memerlukan alat perlindungan diri khusus selama fasilitas itu melakukan prosedur kewaspadaan standar. Pada dasarnya semua tubuh itu adalah zat yang infeksius. Jadi kita harus hati-hati. Nolong orang yang bukan HIV saja kita harus hati-hati. Ya, artinya pakai sarung tangan. Standar untuk menolong orang yang tidak HIV dengan yang HIV sama. Berlaku yang namanya prinsip universal precaution atau kewaspadaan standar. Jadi sebetulnya melahirkan pasien normal dengan pasien yang HIV positif sama aja, nggak perlu takut. Sekarang tata caranya sama dengan tata cara kita menangani pasien yang lain. Kalau bekas darahnya operasi orang HIV itu direndam juga dengan klorin, orang HIV juga direndam dengan klorin, sama. Sebenarnya upayanya itu sudah dilakukan, tapi yang penting adalah membuat mereka yakin. Ya, pelatihan sudah, sosialisasi sudah, sekarang implementasinya. Nah, implementasi itu kan juga harus didukung oleh lingkungannya, kayak di rumah sakit, kan? Sistemnya, lingkungannya kan harus mendukung juga. Ya, bukan hanya dokter objinnya, sampai perawatnya, sampai bidannya, itu yang harusnya ditanamkan dan harusnya itu sudah bisa dilakukan semua teman-teman yang bertugas di fasilitas kesehatan, baik itu dia di puskesmas ataupun di rumah sakit. Dalam upaya menurunkan kematian ibu serta melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan bagian yang sangat penting. Informasi dan edukasi tentang pencegahan infeksi HIV/AIDS tak hanya sebatas pada pasien, namun juga fasilitas dan tenaga kesehatan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mencapai tujuan itu.